Barangkali awak bisa minta gambaran udah tadi sekilas sudah menyebut tahun 67 ya udah gabung di timnas ya, pertama ya. Singomalia 67 bukan? Bukan, itu PSSI waktu itu sama Menpora, Pak Maladi, bikin apa namanya punya program, bikin PC di sana di Salatiga. Salatiga. Nah kalau udah Oyong dari Padang berangkat ke Jakarta itu kan berapa? 63 berangkat ke Jakarta. 62. Itu sudah di PSP ya? Belum. Belum. Oke. Udah ke Jakarta itu masih apa? Nah, sekolah ini caranya. Nanti aku kan waktu itu SMP. SMP. Itu ujian, belum ujian. Ada pertandingan ada Taruna Cup. Taruna Cup di Padang. Memonjol SMP. Itu ada SMA. Ya pokoknya semuanya yang Taruna. Ya, antar sekolah sama gabung sama apa namanya kesebelasan kampung. Ada enam Parampasi, ada enam Tapilawi. Tim bola yang ada lah ya. Di perkampungan ya di ada nanti Malalawi apa itu. Itu lah kami 6 orang. Tigo. Nama Tigo itu final. Jadi kebetulan PT ada dapat surat dari mana? Dari PSSI untuk seleksi pemain mau ke Junior Asia. Timnas Junior Asia. Jadi kita waktu itu kami dari kan dulu nggak ada Sumatera Barat. Iya, ada. Sumatera Tengah ya. Zamannya itu ya. Tahun 62. Iya, betul. Nah, setelah itu kan kami dari Jambi ada 7 orang, 6 orang. Pak Kambari ada 6 orang. Dari Sumatera Barat dari Padang ada 6 orang. 6 orang itu termasuk awal. Masuk Oyong. Setelah itu kita pergi ke Medan. Seleksinya di Medan? Medan waktu itu sama Aceh kan Sumatera Utara. Masuk di situ. Sama dari Jakarta. Jakarta itu dulu masuk bukan masuk Kodam Pemda Jawa Barat, enggak. Nanti itu sendiri. Dia masuk ke kita. Seleksi lah situ. Nah di situ sudah tidak apalah aku sebagai yang agak dari sekian banyak Doyong ranking lah ya. Ada berapa orang Doyong? Tony Boganik yang milih. Seleksi asesornya Tony Boganik pada saat itu ya. Kemudian berapa orang Doyong? Dari situ terpilihlah siapa namanya Zulkarnain Pasaribu, Mobon, Dede Rusli, apa segala macam itu masuklah tim pertama dilatih. Termasuk udah ya? Oyong belum. Udah dari Sumatera Tengah ya? Ya belum. Sudah itu ini nggak jadi karena kita konfrontasi sama Malaysia nggak jadi ngirim. Sudah itu udah bentuk kan baru padahal itu udah ada data dari Tony Boganik ya kan bahwa nama-nama itu yang ada masuk pantauan dia nama itu kita panggil lagi kita. Nah kita kan udah masuk SMA SMA 2 SMA 2 3 bulan ada panggilan itu kita berangkat. Jadi training center 3 semua yang di Sumatera itu ditarik ke Salatiga ya. Jadi itu awalnya. Di tahun itu kan ada turnamen junior juga, ada turnamen di Agakan. Dikirimlah kesempatan yang dari sana. Tapi saya karena baru datang masuk. Saya sudah itu dipindahin dari Semarang ke Salatiga. Jadi sebelum Salatiga jadi, dulu kita di
gimana persiapannya di Salatiga, di Semarang. Semarang ya. Semarang. Jalan Sultan Agung. Nah, setelah itu baru selesai itu Salatiga kita pindah ke Salatiga. Pindah ke Salatiga. Itu tahun berapa? 63-an. Berarti setahun lah ya. Setelah itu pindah ke Salatiga. Berarti aku di situ di Semarang itu di mes Semarang itu 8 bulan. Masuk mes Semarang? Iya, 8 bulan kena Oh, persiapan. 8 bulan ya, oke. Iya, 8 bulan di Semarang sudah. Oke. Hijrah Salatiga. Nah, itu hijrah ke Salatiga atau pembentukan atau penggodokan tim ya training center untuk persiapan ke mana? Pembinaan ya. Oh, kok pembinaan jangka panjang ya? Pembinaan jangka panjang. Dimulai 63 di Solo ya. Ya, 62 lah. Di Solo SMA Nah, di sana. oke, sudah sana. SMA meneruskan yang di Padang 63 dan sampai 65 akhir di Stapu Oh iya iya. pulang. Itu kan kita kan pulang ke Padang nggak Susah. masuk lagi karena kita bekas SMA 2 ya masuk aja lagi. Oke. Ujian situ Nah, seminggu di antara sudah selesai ujian berangkat lagi ke Jakarta persiapan junior oh, di Bangkok. iya. Bergabung lagi sama John Simon, Maron, Si John apa? John Simon John Simon ya. itu pemain Makassar. Oh, oke. Pelatihnya siapa? Waktu itu Jamil Dalan. Oh, Jamiat Dalan ya. Itu tahun 63. 63 ya. Ada staf 63 itu kan ada Kenepo. Iya, iya. Di sini ada Iya. persiapan untuk di Bogor di persiapan Iya. takut orang tuh main duit lagi. Iya. Nah ini sesuatu kalau apa ini yang masuk gitu. Iya, iya. Tadi persiapan tadi yang untuk junior untuk apa tadi Pak? Untuk junior Asia. Asia ya. Tapi pindah ke Jakarta berarti ya. Siapa? Yang dari Solo training centernya Jakarta. Ya, Yang- itu yang- udah putus kan. Udah putus. Salatiga tetap. Iya, tetap ada tapi untuk persiapan ini di Jakarta. Ya untuk Ya, oh, ya, satu untuk- event itu ya. Satu event yang di mana tadi? Di Bangkok. Bangkok ya. Itu tahun 67 ya. 67 ya. Berarti Daoyong start up-nya di timnas itu udah tahun 63 yang ke Semarang, pindah ke Salatiga, masuk tim junior di Jakarta TC kan 67 ya. Berarti startnya dari 67 ya, dah ya. Oke. Nah, itu berjalan ya kan? Berjalan. 67 sampai 79 79 tadi ya. baru berhenti. Nah, dari training center di Jakarta ya untuk piala yang di Bangkok aja, kejuaraan di Bangkok. Nomor 2 Juara 2 ya. juara 2 Selesai. lawan Israel. Oh, Israel ya. Lawan Asia berarti ya. Asia lah ya. Itulah aku bilang dulu itu kita nggak ada Asia nggak ada apa. Tenggara nggak ada. Oh, oke oke. Kita udah Asia kalau urusannya dulu. Iya iya iya. Sampai Israel mau ngikut dia kan itu. Asia Tenggara nggak ada. Ya, ada Asia Tenggara ini kan dulu apa namanya piala Suzuki. Oh iya Suzuki awalnya AFF itu kan. Suzuki awalnya. Karena dia banyak 67 atau habis kejuaraan di Bangkok, Doyong kan balik ke Jakarta ya, tim ya, juara 2 kan. Nah di Jakarta, sesudah nyampe Jakarta, Doyong balik ke Salatiga atau Enggak. tetap di Jakarta? Jakarta. Nah tetap di Jakarta, Doyong masuk ke tim apa? Waktu itu aku masuk ke mana? Pulang ya melihat aja orang tua minta pindah. Alasan gua mau kuliah di Jakarta. Nggak masuk tim Doyong nggak? Persija? Oh iya, Persija atau masuk. klubnya Persija? Masuk pertama di POP. Oh Pop, oh Pop, Pop apa Pop? Pop Polda atau Pop Maba? Iya, POP Jakarta. Dia ada dua tuh, Cek Polda, Cek Pop Maba. Enggak, Oh, Polda. satu aja. Oh, oke. Apa POP POP. Iya, sempat pop ya, Doyong. Ini dapat rumah di
di Klender situ kan ada perumahan kesatrian polisi. Iya, Ada rumah polisi rumah pendek apa? Masuk sana. Loh, nggak lama kesebelasan yang ikut kompetisi di Jakarta Persija juaranya Jakarta Putra. Nah, Japut ya, ada Japut dulu ya. Jakarta Putra. Itu dia mau keliling Asia. Karena dia kurang pemain atau apa, dia bawalah 3-5 orang pemain nasional. Itu saya di kiri, ada William sama Yudo. Itu udah memperkuat timnya. Nah, sudah itu pulang, yang mau masuk sini, kenapa kamu mau masuk pop? Ini. Itu, terus aku nggak ada rumah di sini, jadi mau siapa yang ngasih tempat tidur apa? Jalan. Berarti lah uang mobil tuh. Dan situ dia kontrakin 5 tahun. 5 tahun dia kasih uang apa namanya? Untuk uang makan 3 kali sehari dikasih itu 5 tahun orang itu tempat saya kontrak itu. Nah, terus aku bilang aku kuliah di mana di UI. Doyong masih kuliah ya? Jurusan ada Doyong dulu? Hukum. Hukum, ambil hukum Doyong. Itu kemana ini? Ya dikasih pula uang 75.000 untuk uang ongkos sekolah. Oke, 75.000 itu untuk sekali sebulan. Jadi potong dengan pertanyaan ya. Jadi yang saya dengar dari teman-teman ya selama saya di Jakarta, Doyong itu dulu, Doyong Liza itu dulu di Jakarta Putra. Makanya mungkin ada yang miss ini, pop ini yang miss ini berarti. Ya kan? Nah ini pop ini yang miss. Ini kan cuma 3 bulan apa 4 bulan. Di pop itu ya. Kenapa? John Simon di situ, Manan di situ, Oke di situ, siapa lagi Santoso, banyak lah pemain juga. Nggak diangkat. Dia bilang 2 bulan apa. Ini udah 8 bulan nggak diangkat. Yang di pop itu kawan tuh main. Tapi nggak diangkat. Nggak diangkat. Ya. Dengan diangkatnya, dengan keluarnya saya baru diangkat orang itu. Oh, Doyong keluar dulu. Iya. Jadi yang lain diangkat dari polisian ya? Iya. Oke. Jadi Doyong jadi Vietnam. Nah, saya besoknya tahun 69, tahun 70. Kenapa dia mau minta saya? Cipto ada di situ. Cipto nggak senang sama saya. oke. Saya kan orangnya keras. Iya. Nggak tahu kawan lawan, bukan. Tanpa kompromi ya? Nah, dia nggak senang. Iya. Waktu dia main di Mesa sini, kan dia di Mesa. Iya. Terus kita main Jakarta Putra. Ya. Enggak berhenti, kalah terus. Nggak lewat, biarpun Cipto apa. Pokoknya main di lapangan udah nggak ada Teman. Di luar selesai 2x45 baru teman. Setuju. Padahal dekat rumah, di rumah di Blok A, dekat rumah sama dia. Oke. Jadi wujud profesional itu udah kelihatan. Iya kan? Jadi di lapangan kita lawan, di luar baru kita teman. Oke, Doyong udah 70 ya, Doyong di Jakarta Putra. Jakarta Putra itu bagian daripada klubnya Persija Pusat. Itu divisi utama, divisi 1, divisi 2. Saya juga pernah merasakan di Jakarta Pusat di Persija, tapi belum nggak masuk tim Persija. Ya, pernah juga merasakan di POP tahun 88 ditawarin jadi polisi, tapi yang saya pilih itu masuk di perusahaan minyak Shell dari bola juga. Makanya tadi saya tanya, POP itu ada 2, satu POP Mabak di selatan divisi utama, satu lagi Polda di divisi utama. Ya, divisi utamanya Persija. Ini era tahun 80-an. Oke. Terus Doyong udah eksis di Jakarta Putra ya, Doyong waktu itu ya. Nah, dari Jakarta Putra itulah baru Doyong continue dan eksistensinya cukup tinggi ya di Persija ya Doyong ya. Iya. Karena kalau saya lihat di era-era tahun 70 80-an itu pemain Persija itu kebanyakan dari Jakarta Putra. Nah, iya kan? Ada 3 pemain. Ada 3 ya. Jupi Level, aku, Maman Damiri, Iya. Pasmi dulu almarhum. Nah, itu era Doyong itu di Persija itu tim apa aja Doyong selain Jakarta Putra? Kan ada Menteng FC ya, Oh iya, ada Maesa. Menteng itu baru. Oh baru ya, ada Dulu Maesa, ya, Maluku. Jakarta, jadi dulu
Jakarta Putra. Sudah itu Maesa. Sudah itu MBFA. MBFA tuh belum bawah. Oh, masih pembibitan kelas berapa. Antar sudah itu Maluku. Oh, Maluku ya. Maluku. Bintang Timur. Ya, Bintang Timur. Tunas Jaya. UMS. Iya, tim-tim tua ya. Tim tua tapi kuat. Iya. Nah, di situ pemainnya bertebaran gitu. Betul. Ya. Kayak Tunas Jaya ada Leong Ho, Tanoto. Ya, ada Budi Tanoto, ada Wayu Tanoto ya. Itu kan udah baru udah. Iya, Wayu sama Budi udah baru ya. Itu kan sebelumnya ada yang pemainnya. Ini kalau di Maesa itu Cipto, Sugito, Radi. Jakarta Putra, apa namanya, Joki Lepel ya. atau saya, terus ini banyak pasti almarhum. Metros dulu udah ada Doyong, zaman Doyong. Metros. Belum. Oh, belum ya. Itu kan baru Jaya apa namanya? 80-an. Galatama. Ya, Metros masih di bawah Persija. Dia klub juga. Dari tahun-tahun 80-an. Nah, itu 80 ke atas itu karena ada dukung ketuanya, barulah Menteng FC apa itu jualan final. Iya. Kalau dulu tuh nggak ada di Belum ada yang Menteng. karena itu tinggal dia Om Dado itu tinggal ngasih duit buat aku. Kalau kita misalnya saya dikasih dulu kan berapa? 1.000 udah tinggi tuh. Nilainya ada juga. 500 kalau kami desa paling 50 nggak sampai. Ya. Satu nggak habis ya, 1.000 perak itu nggak habis pulang pergi. Masih sisa ya. Masih sisa. Itu. Nah, itu orang kita orang kan gini. Masalah aku bisa jadi dan begitu, orang kan nggak tahu bagaimana saya di latihan di Salatiga. Sejarahnya ya, ya di Salatiga tadi ya. Kita latihan 2 jam, 3 jam, cross country tiap hari. Apa? Nanti udah bangun pagi, subuh, udah mandi, udah sehat, udah apa? Sudah itu latihan setengah 6 sampai setengah 7. Jam 7 langsung mandi, makan, langsung masuk sekolah SMA. Setelah itu bangun apa namanya jam 1 pulang sepeda. Iya, rutinitas lah ya. Nah, itu sampai di asrama makan, istirahat, jam 4 latihan lagi. Iya. Ini 5 tahun bayangin aja, Be. Iya. Itu tiap hari ada yang ya? Iya. Paling nanti ada pertandingan di Paris, Solo, Jawa, itu aja. Tapi setengah mati kan, orang mana tahu? Perjuangan ya? Mana bisa kita duduk begini? Iya. Udah mesti terserah itu. Jam 4 mesti dikerjain lagi. Mungkin karena motivasi ya, Doyong merantau dari Papua itu. Kemudian juga keluarga belum ada di sini ya, saat itu ya. Iya, itu kan umur berapa? Betul, nah itulah yang memicu untuk bekerja keras kan itu. Ya. Latihan keras. Tapi kan itu kata orang, kamu mau bekerja keras dan mau kemauan keras, itu ada jalan. Jadi soalnya. Kalau aku bermalas-malas kalau orang bisa itu, tapi ya sampai situ lah. Berapa banyak pemimpin SD daripada nganggur dan apa. Ya ada juga yang ini kerja, tapi ada juga yang enggak. Ya. Kalau eranya Doyong dulu ya, masuk timnas, ya, kemudian di Persija, ya artinya pemerintah ada memberikan apresiasi lah, ya, penghargaan lah. Ya. Mungkin penghargaan itu relatif, ya bonus misalnya kan dalam bentuk nominal. Tapi yang lebih berharga lagi adalah suatu tempat ya, kan, diberikan suatu pekerjaan. Itu kan masa depan kan itu, ya enggak? Ya, saya sama aja, ijazah gua itulah yang dituntut kita bekerja. Nanti tahun 71 saya udah kerja di Pulau. 71 Doyong udah kerja, tapi sambil kuliah.
bisa Iya. kerja, kuliah, main bola. Di mana ada yang kerja itu? Nah, itu dulu. Di Bulog, di Bulog itu ya? Di Bulog. Tapi saya kerja Nah. tahun 80. Oh, 71 udah status. Tapi kerjanya di Tetap. 80-an ya, ya. Karena mungkin karena udah istirahat kan. Di aktivitas bola ada istirahat ya. Enggak Apa sih? ya 71. Enggak, yang 80 udah yang kerja itu kan berarti udah istirahat bola. Nah, iya. Baru di kantor ya. Nah, Oke. ya bayangin aja tuh orang. Jadi 71 sampai 80 Doyong kerjanya di lapangan, ditugaskan oleh institusi untuk di bola. Karena ya, Pak Agus Anwar itu baik. Aku ke luar negeri, ke Eropa aku pamit sama dia. Iya, ya. Lantas dia bilang, Yong kemana aja? Ke Eropa. Kemana Eropanya? Jerman, Belanda, Inggris, sama apa namanya? Ceko, ini. Nanti dilihatnya dong. Wah ini ada Dodge Mark ini. Baru nanti dolar dikasih. Dia dukung. Iya, ya. Karena sama juga itu kan menstabilisasi harga pangan. Kerja untuk negara kan. Iya. Aku di bidang aku membela negara juga. Bulog, iya. Nah dia Bola juga. dia begitu cara pikirnya. Iya. Nggak kayak Iya. orang mau berhenti lu main bola baru dia nggak mau. Nah, itu kan ada beberapa klub ya liganya Indonesia yang BUMN biasanya kan begitu juga. Kalau sudah tidak aktif lagi di dalam tim sepak bolanya, mereka dipekerjakan jadi karyawan dan ya ada Karena beberapa itu contoh. dulu nggak ada pro. Itu Pak Harto kita kan kalau ada apa-apa pergi ke luar negeri kan mesti pamit. Iya. Nah, dia bilang kalau ini ibu kemana? Terus dia bilang lah sama menteri-menterinya kalau ada olahragawan yang bagus ya utamakan karena mereka sudah berjasa buat Iya. negara. Gitu. Aku tahun 71 aku baru masuk sana sama akan dulu ada antar departemen. Iya, ya. Jadi Bulog masuk BUMN kan. Iya. Nah, terus bertanding kita lawan Pertamina Iya. juara. Nah, terus PSSI bilang siapa yang juara mewakili Indonesia ke Oh, itu Queen. seperti Galakarya. nah Iya, iya. Queen's Cup, Iya, Kings ya. Queen. Queen. Oh. Nah, terus kita juara kita dikirim juara di situ. Satu-satunya yang membawa pulang ke Indonesia adalah Bulog Putra. Oh. Ada juga yang dikirim siapa namanya Persibaya, apa namanya yang juara dulu siapa namanya Irian apa Persipura. Terus kita yang bawa. Nah, itu aja. Jadi kalau di total Doyong masuk timnas Indonesia mulai dari junior itu ya, Doyong ya kita hitung ya, sampai Doyong pensiun di bola ya, berhenti lah, tidak ada aktivitas di timnas lagi, itu tahun 79 kan. Total berapa tahun Doyong memperkuat timnas itu? Dan dari 67 berapa itu? 67 ya? 67 itu baru PSSI. Kalau dulu sekolah Iya. belum, kalau di sana kan termasuk juga, tapi pembinaannya di Jawa Tengah Nah, sebenarnya kan nasional juga. iya, 12 tahun gitu ya. Jadi ya ini yang 12 tahun inilah jarang sekali yang sekarang ya. Pemain-pemain tim nasional itu jarang sekali yang bertahan sampai sekian lama itu. 12 tahun bahkan ya. Ada kalanya sekali main atau satu musim ya, ikut timnas ganti kan. Iya, kenapa? Mungkin 5 tahun paling lama datang. Itu kadang-kadang orang menelitinya cuma sekali dua kali, mesti menelitinya itu mesti 6-7 kali baru ketahuan. Kalau 7 kali dia melihat orang itu stabil mainnya begitu, ya bagus. Ini nggak main 2 kali lihat, oh bagus, ya panggil presiden nasional. Enggak lah, kebetulan aja dia. Cobain aja. Aku tiap hari pagi Pak
kalau Sabtu Minggu udah itu polisi pelopor biasanya ngelatih kita. Ayo kita pergi cross country ke gunung tiap minggu. Apa itu anak latihan gitu? Enggak lah. Baru masuk aja baru ini. Kita kan kestabilan itu ada. Iya, mungkin gini juga Doyong. Sekarang kan metode latihan dan melatih itu beda. Segala sesuatu perangkat itu kan boleh dikatakan sudah mulai modernisasi. Ya. Kalau dulu yang saya lihat di GBK atau dulu Stadion Senayan itu disediakan lapangan bukit untuk latihan fisik. Ya, Zaman Doyong ada dulu ya. Ya, jadi teman-teman ini untuk fisiknya memang di sana diarahkan di situ ya. Naik turun yang lain. Mungkin sekarang ini udah pernah ada perangkat ya, alat ya kan. Nah, jadi sudah mulai modernisasi, jadi tidak bisa mungkin nggak bisa dia samakan dengan yang lama ya. Ini menggunakan metode yang baru. Tapi ada nggak kira-kira Doyong yang berkesan bagi Doyong ketika di timnas gitu ya? Saya dengar tahun 79 itu kalau saya nggak salah era Doyong ya, era Doyong itu ya, timnas ini bukannya di ASEAN lagi lah. Asia Tenggara itu udah jadi momok bagi negara lain ya. Jadi kita Asia Tenggara itu Asia Tenggara yang sekarang disebut orang itu kami luput semua. betul. Nah, maksud saya gini. Kami itu urusannya ke atas keluar yang Iran, Betul. Jepang sama Korea itu aja. Selalu tim nasional Indonesia ini kalau di puncak grand final atau finalnya topnya itu selalu ketemunya Korea Utara. Ya. Nggak pernah tuh bicara Korea Selatan, Jepang itu masih belum ada itu. Ya. Nah, yang saya dengar terakhir itu kalahnya timnas itu tahun 79 kalau nggak salah ya. Paralimpiade itu apa ya? Kita kalah 76 ya. Kita kalah sama Korea Utara itu adu penalti. Nah, itu yang membuat bukan tragis ya. Ini ya mungkin topnya tim nasional, tetapi sayang kita gagal untuk masuk ke Olimpiade kalau nggak salah ya Doyong. Betul ya Doyong? Doyong ada di tim situ ya? Iya, aku yang nendang nggak masuk. Yang nggak masuk. Iya. Ya, tapi nggak bagaimana. Iya. Jadi kalau sekarang kita runut lagi di ASEAN aja kita ada terseok-seok ini. Kalau dulu enggak, Indonesia ini mentoknya dengan Korea Utara selalu. Belum ada nama Korea Selatan, belum ada nama Jepang dan negara lain ya. Sedangkan Korea itu waktu di Itali ada kejuaraan dunia Itali, dia ikut masuk itu. Berapa tuh? Itu yang utara ya dia. 73 atau 74. Ya utara ya. Korea Utara. Nah itu yang ketemu kita di sini juga. Oke. Nah terus Doyong yang paling berkesan Doyong tuh di tim nasional yang tahun berapa tuh Doyong? Atau kejuaraan apa dulu? Yang agak berkesan bagi Doyong? Semuanya sih berkesan. Semuanya ya? Kenapa? Itu tergantung apa namanya, untuk melawan satu kesebelasan itu kan ada ciri-ciri khasnya masing-masing. MU lain, Ajax lain, kesebelasan apa namanya, Uruguay lain. Kita kan dulu satu dekade, kira 10 tahun itu ada 60-40 tim luar negeri datang. Sekarang ada yang paling kemarin Argentina. Iya tuh. Terus itu pun untuk ini ranking tahun yang lalu. Iya. Enggak, Argentina baru kemarin ya? Iya, bukan, maksud aku udah sekian tahun. Ya. Jangankan timnas, PSP Padang yang saya tahu dulu tahun 70-an. Itu Midwestec pernah juga datang. Ya. Tim luar negeri, Sao Paulo pernah juga datang dalam PSP Padang. Ya. Nah sebenarnya kan diharapkan ya untuk menaikkan pamor itu kan dari situ, mendatangkan tim-tim dari luar. Ya. Soalnya kita belajar sama dia. Betul. Atas apa kelebihan Johan Cruyff, Vaderpol itu enggak kesan. Ini yang datang naturalisme. Naturalisasi. Aku melihatnya nggak ada, melihatnya Ya. Kalau menurut Doyong gimana? Kita lihat sekarang ini kan trennya naturalisasi. Misalnya gini, ya kita mau instan saja. Ya, jadi kita berdayakan naturalisasi, baik itu keturunan orang tuanya, nenek, kakek dan lain.
Nah, lemahnya di mana? Ya, apakah di pembinaan, di usia-usia mudanya itu? Nah, Ya, kenapa? kompetisinya nggak jelas apa gimana? Kenapa? Kenapa orang itu enggak. Dia jadi ketua, gua mikir 5 tahun kok. Ngapain bina sampai berapa tahun? Kapan berhasilnya? Duit Azabai sekarang itu yang ngelatih sekarang nasional kita yang kayak gitu. Nggak ada bobon, nggak ada yang diharap Iya. otak. Otak di buku ya sama aja lu belajar. Kecil nggak bisa. Instingnya nggak ada. Instingnya kayak orang-orang macam Anjay. Dia pernah lawan Ayak, pernah lawan ini, lawan itu. Bagaimana sih? Dalam keadaan sempit dia tahu cepat melepaskan. Kalau enggak ini buka buku dulu. Wah ini salah. Oh, bagaimana? Dia mestinya dia kenapa? Mestinya karena pengalaman dia langsung dia udah tahu. Bagaimana dalam keadaan misalnya kalau aku aku terdesak diserang terus bagaimana melepasnya? Kamu mesti tahu. Karena aku melaksanakan. Dia melaksanakan nggak? Iya. Pernah lawan Eropa nggak? Iya, di tekstual lah ya. Ya, teori ya. Oke, Doyong, terima kasih banyak Doyong, diskusi ya, pencerahan Doyong dari sejarah awalnya Doyong ya. Mengenyam sepak bola dari Padang, kemudian ke Semarang ya Doyong, sampai ke Solo dan bahkan sampai di Jakarta ya. Dan kalau saya amati ya yang paling lama yang bercokol yang mempertahankan Garuda ya di dada itu Doyong 12 tahun ya, cukup lama. Luar biasa sekali. Makasih banyak Doyong